Pagi itu, langit Jakarta masih diselimuti kabut tipis ketika Diana Pramesti, pemilik Diana Corp, sebuah perusahaan kreatif ternama di jantung ibu kota, melangkah ke kantornya yang megah namun penuh intrik. Meski gedung itu berdiri kokoh dan berkilau, bagi Diana, setiap sudutnya menyimpan kelelahan dan kenangan buruk yang sulit dihapus. Masih segar dalam ingatannya sosok sopir lamanya. Pria yang terkenal tidak sopan dan sering menyalahgunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Bahkan, tanpa malu, pria itu kerap menjemput pacarnya dengan mobil kantor. Bagi Diana, itu bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga penghinaan terhadap profesionalitas yang selama ini ia junjung tinggi. Syukurlah, pria itu akhirnya mengundurkan diri. Entah karena rasa bersalah atau tak tahan dengan tatapan tajam sang bos besar. Namun hari itu, secercah harapan baru muncul. Seorang sopir baru datang, namanya Bagas. Rekomendasi dari seorang kenalan lama yang Diana percayai sepenuhnya. Ia tiba tepat waktu, bahkan beberapa menit lebih awal dari jadwal yang dijanjikan. Dari balik kaca lobi, Diana melihatnya keluar dari taksi online, berpakaian rapi, kemeja putih disetrika licin, celana bahan hitam, dan postur tubuh tegap yang kontras dengan hiruk-pikuk jalanan Jakarta. Wajahnya tenang, menampilkan kesopanan yang jarang Diana temui belakangan ini. Namun, seperti kebiasaannya, Diana tak mudah percaya pada orang baru. Ia memutuskan untuk menguji Bagas, bukan dengan soal teknis, tapi dengan sikap. Ia berpura-pura marah, menuduh Bagas terlambat datang, padahal ia tahu pria itu justru datang lebih awal. Nada suaranya sengaja dibuat dingin dan menekan. Ia ingin melihat bagaimana reaksi sang sopir. Tak disangka, Bagas tidak membantah, tidak juga menunjukkan wajah kesal. Ia justru menundukkan kepala sedikit, menatap dengan hormat, dan meminta maaf dengan nada rendah hati. "Saya sadar diri, Bu. Saya cuma sopir," katanya lirih, namun penuh ketulusan. Ucapan itu menusuk hati Diana. Bukan karena merendah, tapi karena jujur dan apa adanya. Dalam sekejap, topeng dingin di wajahnya luntur. Ia tersenyum, lalu menjelaskan bahwa semua itu hanyalah tes kecil. "Dan kamu lulus," ujarnya lembut. Suasana mencair. Perjalanan pertama mereka menuju rapat pagi itu menjadi awal percakapan panjang. Di dalam mobil, Bagas bercerita tentang kehidupannya, tentang perjuangan seorang yatim piatu yang bertahan hidup di kerasnya Jakarta. Ia menjadi tulang punggung keluarga, bekerja tanpa lelah demi adik perempuannya yang sakit-sakitan. Tak ada keluhan dalam ceritanya, hanya tekad dan harapan. Bahkan di tengah kisah getir itu, ia masih sempat bercanda ringan yang membuat Diana tertawa. Dalam hati Diana tahu, pria ini berbeda. Bukan sekadar sopir, tapi manusia yang membawa ketulusan di dunia kerja yang semakin dipenuhi kepalsuan. Namun kedamaian pagi itu tak bertahan lama. Siang harinya, badai kecil kembali datang. Bukan dari luar, tapi dari dalam kantor sendiri. Bima, salah satu manajer senior di divisi pengembangan produk, datang dengan wajah muram. Ia dikenal sebagai karyawan cerdas dan penuh dedikasi, tapi memiliki kelemahan besar, terlalu jujur, dan tidak pandai membela diri. Hari itu, suaranya terdengar bergetar saat ia melaporkan pengkhianatan profesional. Farah, rekan sejawatnya, mencuri ide besar yang ia kerjakan untuk presentasi penting bersama Queen Production. Bima bekerja keras berhari-hari, sementara Farah hanya membantu di bagian visual. Namun di hadapan Diana, justru Farah yang berdiri sebagai pemenang, menerima semua pujian seolah ide itu lahir darinya. Diana mendengarkan dengan seksama. Ia tahu Bima tidak berbohong, rekam jejaknya bersih, hasil kerjanya selalu cemerlang. Tapi dunia kerja tak selalu berpihak pada yang jujur. Ia menarik napas panjang dan berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih berhati-hati dalam menilai. Dengan suara lembut, ia menasihati Bima untuk bersabar dan mencoba bekerja lebih terbuka bersama Farah. Meski dalam hati ia sadar, itu bukan solusi yang mudah. Dunia Diana Corp
memang gemerlap dari luar, tapi di dalamnya, intrik, ambisi, dan pengkhianatan adalah hal yang tak pernah benar-benar hilang. Dan tanpa disadari, kehadiran Bagas pagi itu mungkin bukan sekadar datang untuk mengemudi, tapi menjadi saksi awal dari perubahan besar yang akan mengguncang kehidupan Diana. Tepat di tengah diskusi yang memanas antara Diana dan Bima, pintu ruang kerja itu terbuka tanpa ketukan. Farah melangkah masuk, modis, penuh percaya diri, dan tersenyum manis. Namun bagi Diana, senyum itu terasa palsu, seperti topeng yang menutupi ambisi tersembunyi. Begitu tatapan Farah bertemu dengan sosok Bima yang duduk di hadapan bos mereka, senyum itu memudar perlahan. Suasana mendadak beku. Bima langsung menunduk, membisu seperti anak kecil yang tertangkap basah. Diana bisa merasakan udara di ruangan itu berubah pekat, nyaris mencekik. Farah, yang selama ini dikenal lihai bermanuver, segera mengambil alih kendali percakapan. Dengan percaya diri, ia melontarkan pujian atas keberhasilan presentasi proyek besar mereka, seolah seluruh hasil kerja keras itu murni datang dari dirinya sendiri. Diana menatapnya tajam, lalu memanfaatkan momen itu untuk menguji. Dengan nada tenang namun syarat makna, ia menyentil beberapa kekeliruan kecil dalam pekerjaan Farah belakangan ini. Tapi alih-alih menunjukkan rasa bersalah, Farah malah tersenyum tipis, defensif, dan meremehkan. Ia menganggap detail kecil tak penting selama ia bisa menonjol di hadapan atasan. Narator yang bijak akan melihat jelas dua wajah yang berseberangan di hadapan Diana saat itu. Bima, jujur namun pasif, dan Farah, ambisius sekaligus manipulatif. Dua sisi mata uang yang, jika dibiarkan, perlahan akan menggerogoti fondasi perusahaan. Dan Diana tahu, jika ia tak segera bertindak, racun ini akan menyebar ke seluruh tim. Keesokan harinya, drama di Diana Corp mencapai puncaknya, bukan di ruang rapat megah, tapi di tempat yang tak terduga, halaman parkir kantor. Saat itu, Diana bersiap untuk berangkat menuju pertemuan penting ketika suara bernada tinggi menembus dinding ruangannya. Ia mengenali suara itu seketika. Farah. Dari balik jendela, Diana menyaksikan pemandangan yang membuatnya menggelengkan kepala. Di antara deretan mobil perusahaan yang berkilau, Farah berdiri dengan angkuh di hadapan Rudy, office boy tertua sekaligus paling rajin di kantor itu. Dengan nada menyindir, Farah menuduh Rudy bermalas-malasan, padahal wajah tua Rudy tampak lelah setelah bekerja tanpa henti. Ia hanya menunduk, pasrah, menahan malu di hadapan rekan-rekannya. Namun sebelum kemarahan Farah mencapai puncak, seseorang datang. Bagas, sopir baru yang diam-diam, telah mencuri perhatian Diana karena ketenangannya. Ia mendekat dengan langkah mantap, lalu dengan suara lembut namun tegas, menjelaskan bahwa Rudy baru saja menyelesaikan tugas berat di ruang rapat dan toilet kantor. Reaksi Farah, ledakan ego yang tak terkendali. Ia merasa wibawanya dilangkahi oleh seorang sopir baru. Nada suaranya meninggi, matanya menyala. Ia menyerang Bagas dengan kata-kata tajam, menuduhnya lancang dan tidak tahu tempat. Tapi Bagas tetap tenang, tidak membalas, tidak terpancing, hanya berdiri tegak sambil menjelaskan tugasnya dengan sopan. Ketika Farah dengan angkuhnya memerintahkan Bagas untuk mengantarnya keesokan hari, sang sopir menolak secara halus namun tegas. "Maaf Bu," katanya pelan tapi pasti. "Tugas saya hanya satu, mengantar Ibu Diana." Penolakan itu sederhana, tapi maknanya dalam. Di mata Diana yang mengamati dari kejauhan, keberanian Bagas bukan sekadar sikap profesional, melainkan bentuk integritas yang jarang ditemui di antara pegawainya sendiri. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa pria sederhana itu membawa keseimbangan moral yang selama ini hilang di kantornya. Farah pergi dengan wajah masam, namun amarahnya belum padam. Di koridor, ia bertemu Bima, dan tanpa ragu melampiaskan kecurigaannya. Dengan nada tajam, ia menuduh Bima sebagai dalang di balik pengaduan yang membuatnya dimarahi Diana. Bima, yang selama ini menahan diri, akhirnya membalas. Suara mereka meninggi,
bergantian menuding. Masing-masing merasa paling dirugikan. Farah menuduh Bima merusak karirnya. Bima menuduh Farah mencuri hasil kerjanya. Dan Diana, dari kejauhan, melihat dua pegawai yang dulu menjadi kebanggaannya, kini berubah menjadi simbol kehancuran moral di kantornya. Udara di Diana Corp kini dipenuhi ketegangan. Rasa takut, curiga, dan dendam menelusup di setiap lorong. Tapi di tengah semua kekacauan itu, satu hal menjadi jelas di benak Diana, kehadiran Bagas bukan sekadar kebetulan. Ia adalah katalis, sosok kecil dengan hati besar yang mampu menggoyahkan hierarki palsu yang dibangun oleh orang-orang bermuka dua. Sopir sederhana itu, dengan ketenangan dan kejujurannya, membawa cermin moral bagi seluruh perusahaan, cermin yang akhirnya membuat Diana sadar bahwa kadang kebesaran tidak datang dari jabatan tinggi, melainkan dari keberanian untuk tetap jujur di tengah kebusukan yang sistematis. Diana tahu, drama yang menggerogoti perusahaannya tidak bisa lagi dibiarkan berlarut. Diana Corp, perusahaan yang dulu dibangun atas dasar kreativitas dan idealisme, kini nyaris terbelah oleh intrik, ego, dan kepura-puraan. Ia sadar, jika tak segera bertindak, nilai-nilai yang dulu ia tanamkan akan hilang ditelan ambisi. Namun di tengah kelelahan itu, satu hal menarik perhatiannya. Bagas, sang sopir baru. Sosok sederhana yang entah mengapa membawa ketenangan di tengah kekacauan. Hari itu, di sela-sela tumpukan laporan keuangan yang belum tersentuh, pikiran Diana tak bisa lepas dari wajah lelah Bagas kemarin sore. Jarum jam menunjuk waktu makan siang, tapi di Diana Corp, jam istirahat seringkali menjadi kemewahan yang tak dimiliki staf operasional. Mungkin karena itu, pagi tadi ia sengaja menyiapkan bekal lebih, 2 bungkus nasi dari restoran langganannya. Namun, tanpa sadar, ia juga ikut membungkus sisa sarapan yang seharusnya dibuang. Tanpa berpikir panjang, Diana membawa bekal itu dan melangkah ke parkiran untuk memeriksa Bagas. Tapi langkahnya terhenti di depan jendela mobil dinas. Di sana, ia menyaksikan pemandangan yang membuat dadanya sesak. Bagas duduk sendirian di kursi pengemudi. Tubuhnya tampak letih, matanya sayu, tapi ada ketenangan dalam gerakannya. Di hadapannya, 2 bungkus nasi tergeletak rapi. Dan tanpa ragu, Bagas membuka bungkus nasi sisa, yang hanya setengah porsi. Ia menyendoknya perlahan, lalu makan dengan lahap. Bagi Diana, itu adalah pemandangan yang menampar nuraninya. Bagas tidak tahu bahwa ia tengah diperhatikan. Tidak tahu bahwa yang dimakannya adalah sisa milik bosnya sendiri. Ia hanya tahu, itu makanan, dan itu cukup untuk menahan lapar. Diana mengetuk pintu mobil dan membukanya perlahan. Bagas terkejut, nasi yang baru saja disendoknya hampir jatuh. "Kenapa kamu makan yang itu? Kenapa bukan yang baru?" tanya Diana lembut tapi tegas. Bagas menatapnya canggung. Ada sedikit rasa malu, tapi juga kejujuran yang terpancar dari matanya. Ia tersenyum kecil, mencoba menenangkan suasana. "Ini bukan sisa, Bu Diana. Ini nasi spesial. Saya pikir, yang penting bisa buat ngisi perut." Diana tahu, itu kebohongan kecil. Sebuah bentuk sopan santun untuk menjaga perasaan. "Itu sisa, Bagas," katanya pelan. "Saya sudah makan setengahnya. Kenapa kamu nggak ambil yang baru?" Bagas menunduk, diam sejenak, lalu menatap kembali dengan mata berkaca-kaca. "Yang baru, saya mau bawa pulang, Bu, buat adik saya." Ucapan itu sederhana, tapi maknanya menghunjam dalam. Diana terdiam. Ia seorang pemilik perusahaan besar, dikelilingi kemewahan dan fasilitas tanpa batas. Namun di hadapannya kini duduk seorang pria yang rela menahan lapar hanya demi membawa pulang seporsi nasi untuk adiknya yang sakit. Tenggorokannya tercekat. "Bagas," suaranya bergetar. "Lain kali kalau lapar bilang saja. Jangan makan yang kayak gini lagi ya. Kalau butuh sesuatu buat adikmu ngomong sama saya." Bagas menatapnya dengan mata basah dan senyum tulus yang hangat. "Terima kasih, Bu Diana." Di detik itu juga, hati Diana seperti dibuka paksa oleh kenyataan yang tak pernah ia lihat selama ini. Ia telah begitu jauh dari realitas hidup karyawannya. Di kantor, ia terbiasa menghadapi orang-orang seperti Farah
yang serakah dan manipulatif, atau Bima, yang jujur tapi pasif. Tapi dari seorang sopir baru, ia justru belajar tentang kejujuran, pengorbanan, dan kasih yang sesungguhnya. Sejak hari itu, ada perubahan halus tapi nyata di antara Diana dan Bagas. Keheningan di dalam mobil setiap pagi tak lagi terasa canggung, melainkan hangat dan menenangkan. Mereka mulai saling memahami tanpa banyak kata. Suatu pagi, saat mobil melaju membelah padatnya lalu lintas Jakarta, Diana memutuskan untuk berbicara lebih terbuka. "Bagas," katanya lembut, "kalau ada hal yang ingin kamu sampaikan, katakan saja. Jangan takut, saya ingin dengar." Bagas terdiam sejenak lalu menarik napas dalam. "Sebenarnya saya cuma kadang bingung, Bu, soal aturan kerja di sini. Jam makan nggak jelas, takut salah langkah. Saya takut kehilangan pekerjaan ini. Saya cuma pengen terus kerja buat adik saya." Diana menatapnya lewat cermin tengah. Ada rasa iba, tapi juga kekaguman. Dalam dunia yang penuh kepalsuan dan politik kantor, kejujuran Bagas terasa seperti udara segar. Bagas akhirnya membuka suara lagi. Dengan raut wajah jujur, ia mengakui sesuatu yang sempat ia pendam, bahwa ia pernah mendengar rumor dari staf lain tentang sosok Diana. Di antara para karyawan, nama Diana dikenal sebagai simbol ketegasan yang menakutkan. Bos yang galak, dingin, dan tidak kenal kompromi. Ia bercerita bahwa setiap kali dipanggil oleh atasannya itu, jantungnya selalu berdegup kencang, seolah sedang menunggu vonis. Mendengar pengakuan itu, Diana hanya bisa tersenyum kecil. Rumor itu, yang kini dikonfirmasi langsung oleh Bagas, menyadarkannya akan satu hal. Betapa buruk citra dirinya di mata orang-orang yang seharusnya ia pimpin dengan hati. Selama bertahun-tahun, Diana terlalu fokus pada angka dan efisiensi. Ia membangun dinding profesionalisme yang kokoh, tapi dalam prosesnya, ia justru kehilangan sisi manusianya sendiri. Ia tertawa pelan, berusaha mencairkan suasana, lalu menjelaskan bahwa ketegasannya selama ini hanyalah bagian dari tuntutan pekerjaan. Bukan karena ia benar-benar keras hati. Namun di hadapan Bagas, ia ingin menunjukkan sisi yang berbeda. Ia berkata bahwa kebaikannya bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan apresiasi tulus terhadap kejujuran dan ketenangan yang dimiliki pria itu. Diana memuji keberanian Bagas yang berani menentang ketidakadilan, bahkan ketika posisinya jauh di bawah. Di tengah hiruk-pikuk intrik kantor dan kepalsuan rekan-rekan sejawatnya, Bagas hadir seperti oase, sederhana, jujur, dan menenangkan. Diana merasakan hal yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika Bagas mengemudi, ia bisa berpikir dengan jernih. Tidak ada tekanan, tidak ada kepura-puraan, hanya keheningan yang menenangkan. Dari perasaan itu, lahirlah keputusan penting. Jarak hierarki di antara mereka harus dihapus. Ia menatap pria itu melalui kaca spion dan berkata dengan lembut, "Jangan panggil saya ibu lagi, Bagas. Panggil saja Diana. Kita seumuran." Sekilas wajah Bagas bersinar. Senyumnya lepas, tulus, dan penuh rasa lega. Ia mengangguk kecil, lalu mencoba memanggil nama itu untuk pertama kalinya. "Baik, Diana." Nada bicaranya sederhana, tapi ada kehangatan di dalamnya yang membuat dada Diana bergetar. Percakapan mereka pun berlanjut, lebih akrab dari sebelumnya. Bagas, dengan nada hati-hati namun jujur, akhirnya bertanya, "Kenapa Diana memperlakukan saya begitu baik? Padahal karyawan lain tidak mendapat perlakuan seperti ini." Pertanyaan itu membuat Diana diam sejenak. Ia menatapnya lekat, lalu menjawab dengan lirih, "Karena kamu berbeda, Bagas. Kamu punya ketulusan yang menular. Energi positifmu bisa meredakan stresku. Aku hanya ingin hubungan kita lebih dari sekadar atasan dan bawahan." Namun Diana belum berani menyebut kata cinta. Ia menyamarkannya sebagai bentuk pertemanan yang lebih akrab. Sebuah jembatan kecil untuk menyeberangi jurang yang selama ini membatasi mereka. Bagas tersenyum, kali ini dengan gurauan yang ringan namun syarat makna. "Kalau begitu," katanya, "saya ingin hubungan pertemanan kita lebih serius lagi." Diana terdiam.
Jantungnya berdetak lebih cepat. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang membuatnya menahan napas, antara harapan dan kebingungan. "Maksudmu?" tanyanya pelan. Bagas tertawa kecil, matanya berbinar jenaka. "Maksud saya ingin jadi sahabat karib Diana. Sahabat yang bisa Diana andalkan kapanpun." Keduanya tertawa lepas. Namun di balik tawa itu, terselip sesuatu yang lebih dalam, benih kehangatan yang sulit dijelaskan. Bagi Diana, percakapan sederhana itu menjadi titik balik. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Tidak lagi dibatasi oleh formalitas, tapi disatukan oleh rasa saling percaya. Di tengah badai intrik dan perebutan kekuasaan di Diana Corp, justru hadir sebuah kisah tak terduga. Kisah tentang dua jiwa yang menemukan ketenangan satu sama lain. Bagi Diana, Bagas bukan lagi sekadar sopir. Ia adalah sekutu dalam menghadapi badai. Dan mungkin, badai itu tak hanya di kantor, tapi juga di dalam hatinya sendiri. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.